Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosy Meilani. Seperti di video-video sebelumnya, saya udah ngobrol dengan para penyintas GGK. Nah, satu lagi teman obrol-obrol kita kali ini bersama dengan Mbak Hana. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Silakan memperkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Ahmad. Saya pasien gagal ginjal stadium 5 dengan pilihan terapi transplantasi ginjal. Saya Oke, domisili sekarang di Solo. oke, di Solo ya Mbak Hana. Mbak Hana bisa kilas Iya, Mbak. balik dulu awal divonis tuh gimana sih ceritanya? Waktu itu tuh awal 2019. Awalnya tuh saya cuman kayak mual-mual, pusing-pusing. Saya kira tuh lambung. Beberapa kali periksa ke dokter umum, bahkan ke UGD juga selalu dibilangnya memang gangguan lambung. Kasih obat lambung nggak sembuh, terus akhirnya sesek dibilang pneumonia, dikasih obat radang buat pneumonia juga nggak sembuh, akhirnya drop, giliran masuk rumah sakit dicek semua ketahuan kalau fungsi ginjalnya yang udah terganggu, kreatinin udah tinggi, ureum udah tinggi dan harus cuci darah saat itu juga gitu. Secepat itu ya? Jadi nggak ada gejala awalnya dari beberapa bulan sebelumnya atau beberapa Ada tahun? itu cuma sebulan aja, nggak ada itu cuma sebulan aja Heeh. Jadi indikasinya, mulai mual-mual. gimana? Mual-mual udah aja gitu ya? Apa ada, penyakit Iya, bawaan? dia memang saya cuma mual-mual aja sih, nggak ada apa-apa Mmm, dari mual terus jadi kesesek. Terus drop itu, sempat ah, cegukan, terus mhm. drop, terus ketahuan itu, tapi nggak ada, bengkak itu aja cuman sehari sebelum masuk rumah sakit saya sadar kalau udah bengkak-bengkak tuh. Oh sebentar tadi bilang Sebelumnya sih nggak suka ada apa-apa. cegukan? Eee, se itu kurang 2 hari masuk rumah sakit saya cegukan. Jadi, Oh, karena nggak tahu kalau belimbing tuh karena nggak tahu kalau dirinya gagal ginjal dan mhm, belimbing itu musuh berat buat pasien gagal ginjal. mhm, Jadi waktu mulutnya nggak enak karena saya pikir saya lambung, mhm, mulutnya nggak enak kan asem, mhm, mhm. belimbing itu kan ada asam-asam seger ya, saya makan aja biar mulutnya nggak pahit. Mmm. Terus langsung habis itu cegukan, kreatininnya ngelonjak, drop habis itu langsung. Ya Allah. Nah, jadi buat pemirsa channel YouTube Rosy Meilani, saya juga pernah ngobrol-ngobrol dengan Ketua Umum, KPCDI, Bang Tony. Dia juga sama, Tony sama saya. dia makan belimbing banyak banget sehingga sampai cegukannya itu lebih dari sehari loh, lebih dari 24 jam, terus aja cegukan. Nah, anyway, Ini udah. saya 2 hari berturut-turut. Oh ya? Oke. Jadi Mhm. kalau cegukan, kepanjangan bisa jadi satu indikasi kah? Iya, kalau menurut saya kalau memang cegukannya udah diobatin segala macam nggak sembuh, memang cegukan kan ada bisa beberapa sebab ya. Mhm, Salah satunya ada gangguan syaraf yang bikin kita cegukan dan itu bisa diatasi dengan gampang, ada obat-obatannya. Tapi saya mhm. udah dikasih segala obat itu cegukan nggak berhenti, Ya gitu. Allah. Nggak dan dokternya pun karena saya nggak ada keluhan lain selain lambung bilangnya dan cegukan, dokternya nggak kepikiran kalau itu karena ginjal, Jadi kasusnya kurang lebih langsung sama. dicek. Heeh, jadi kasusnya kurang lebih sama kayak Bang Tony dan anyway udah Iya, betul. 2019. Terus, apa reaksi keluarga waktu itu? Wah, udah Kaget, divonis Mbak, GGK. karena nggak nyangka. Kaget ya? Iya, nggak nyangka soalnya. Di keluarga ada yang pernah mengalami hal ini atau mencari informasi di mana, Kak? Wah saya ini gagal ginjal, saya cari informasi di mana atau gimana? Kakek saya, gagal ginjal, om saya itu dari ibu, om saya 2 dari pihak ibu juga gagal ginjal, salah satunya juga sudah transplantasi. Jadi, Oh, eee, saya nggak begitu kaget lah, maksudnya heeh, lihat orang cuci darah atau apa tuh nggak begitu kaget, cuman heeh. memang nggak cari informasi dari mereka, mereka nggak begitu update, jadi saya cari informasi sendiri juga Mhm, mhm. Berbeda soal dengan penyakit obrolan ini. iya, berbeda dengan obrolan sebelumnya, saya dengan penyintas GGK lainnya, mereka itu di keluarga nggak ada, terus mereka kurang informasi, terus blank, bingung, ngedrop sampai berbulan-bulan. Nah, kalau kasusnya Mbak Hana justru, oh, kakek ada, om ada, jadi paling enggak, oh oke deh, kalau udah gini harus bagaimana, gitulah ya. Iya, Dan, kira-kira ada begitunya. heeh, kakek dan om kan transplant, jadi, Mbak Hana juga ketika sudah divonis, ya udah saya juga mau ditransplant, dari awal sudah ada rencana itu? Kakek saya nggak transplant karena udah terlalu tua juga pada Oh waktu itu. iya? Om saya memang transplant. Pada waktu habis cuci darah itu saya belum kepikiran transplant awalnya, Mhm, cari informasi dulu soal cuci darah, soal gagal ginjal, musti gimana dan segala macam. mhm, Setelah mungkin lewat, 3 bulan lah diskusi sama keluarga, terus keadaan udah lebih stabil juga, baru kita putusin mau transplant. oke, sebelum transplant berarti, sempat HD dulu atau CAPD?
Sempet HD. Oh, berapa lama itu? Sekitar 6, 7 bulan gitu kira-kira, Mbak. Oke. Nah, waktu itu kan cari-cari informasi ya, mau transplant nih, dapat informasi tentang segala sesuatu, gagal ginjal tuh di mana itu, Mbak? Cari sendiri, Mbak, di internet, terus cari komunitas-komunitas, cari orang-orang yang udah mengalami, jadi bisa saya ajak ngobrol berdasarkan pengalaman mereka, baca-baca. Ya Mhm, memang harus pinter-pinter cari informasi sih, Mbak, karena ya mhm, minim informasinya soal transplant. mhm. Nah, waktu itu dicuci darah di mana? Sempet beberapa bulan di Jakarta terus lanjut di Solo. Oh, di Solo. Nah, di 3 Solo bulan pertama itu di Jakarta. di Solo banyak banyak juga penyintas GGK, di tempat Hadi itu berapa orang sih, sekali cuci darah itu? Satu shift pagi 10, satu shift sore 10, full dari Senin sampai Sabtu. Oke. Masing-masing hari 2 shift. Oke, jadi kalau Mbak Hana itu nggak ngalamin, drop berkepanjangan, sedih berkepanjangan, karena begitu vonis, "Oke, saya harus apa?" Atau ada juga ngalamin rasa-rasa ngedrop gitu? Kalau drop yang nangis-nangis kayak gimana memang saya nggak ngalamin. Saya waktu itu mikirnya ya udah ini adalah suatu hal yang harus dijalani, toh saya sedih berkepanjangan nggak akan ngubah apa-apa. Kaget wajar lah Mbak, karena nggak ngerasa kenapa-kenapa sebelumnya dan tiba-tiba divonis gagal ginjal. Cuman pada waktu itu saya logis aja gitu, ya udah sekarang tuh udah divonis, mau gimana? Berarti harus cuci darah, harus gimana biar bertahan hidup lebih panjang dan Mhm, segala macam gitu. Jadi mhm, malah iya. sibuk nenangin keluarga yang pada nangis-nangis. Oh ya? Padahal udah ada contoh kakek dan om gitu ya, tapi mungkin ibu, bapak, orang tua yang mungkin agak kehit gitu ya? Iya, karena kaget kan Mbak, nggak nyangka anaknya sehat-sehat aja kirain. Heeh. Nah, waktu itu udah dicuci darah, terus aktivitas gimana? Kerja, normal atau, Ketika ketika HD apa sekarang? waktu masih HD? Enggak, waktu itu soalnya, pas pertama-pertama tuh kan masih penyesuaian ya Mbak, masih sering mual, masih sering kondisi badan juga belum enak gitu. Terus begitu kondisinya stabil langsung mutusin buat transplant, jadi fokus dijaga kesehatan doang pas itu, jangan sampai drop lagi. Karena kan untuk transplant paling enggak kondisi kita harus lebih fit, HB harus terjaga dan segala macam. Waktu itu seminggu Jadi berapa sibuk kali itu? jaga kesehatan. HD-nya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi, tapi waktu itu udah divonis, GGK, gagal ginjal kronis kan, maksudnya stadium akhir kan ya? Iya, stadium akhir, heeh. Oke, jadi rata-rata memang kalau, GGK itu 2 kali gitu ya cucinya? Iya, idealnya sebenarnya 3 kali kalau mau lebih bersih, cuman di Indonesia, kalau mau BPJS memang cuma 2 kali. Oh, tapi perlu perlu diinformasikan juga nih ya, kemarin saya ngobrol dengan, Kak Naura, dia di, mana, di Kupang, dia malah Mhm. suaminya cuci seminggu 3 kali. Jadi apakah karena fasilitasnya kurang memadai, maksudnya karena saking banyak banyak pasien daripada peralatan sehingga di Jakarta atau di Solo seminggu 2 kali, atau di Kupang ada yang seminggu 3 kali? Oh ya, mungkin karena jumlah, perbandingan jumlah pasien dengan alat atau dengan perawat memungkinkan mungkin untuk 3 kali. Kalau di Jakarta, mungkin di Solo atau di Surabaya, pasiennya aja udah berapa, Mbak, kurang alat sama pasien jumlahnya. Banyak pasien yang susah cari tempat HD bahkan, Oh ya, bukan karena karena full terus iya. oh, apakah karena semakin parahnya kondisi seorang, jadi lebih sering intensitas cucinya gitu? Apakah yang 3 kali karena lebih parah dari yang 2 kali atau gimana ya itu? Enggak juga sebenarnya. Sebenarnya idealnya untuk pasien yang sudah gagal ginjal stadium 5, udah harus cuci darah seumur hidup vonisnya, idealnya memang 3 kali. Karena, ini yang salah di masyarakat ya, masyarakat berpikir semakin sedikit HD-nya, semakin sehat orangnya. Padahal kalau sudah stadium 5 dan sudah HD, memang yang ideal adalah 3 kali, karena belum sempat racun itu menumpuk terlalu banyak sudah dicuci, belum menumpuk terlalu banyak sudah dicuci. Jadi belum sempat mengganggu organ-organ lain racun-racun itu gitu. Tapi Mmm, memang yang umum di Indonesia itu 2 kali, padahal teorinya sebenarnya lebih bagus kalau 3 kali. Di luar negeri 3 kali rata-rata, Mbak, makanya kemarin tuh aku minimal. sempat ngobrol sama, Pak Peter dan anyway, nah tadi kan bilang, kakek gagal ginjal, om gagal ginjal. Apakah gagal ginjal itu, genetik atau keturunan atau kebetulan atau gimana ya, Mbak? Eee, ada sih kemungkinan genetik tapi kecil sekali, Mbak. Jadi yang diturunkan itu sebenarnya bukan gagal ginjalnya, tapi penyakit penyertanya. Maksudnya
Kalau karena hipertensi, hipertensinya yang diturunkan. Kalau karena diabetes, diabetesnya yang diturunkan. Kalau karena gaya hidup, biasanya gaya hidupnya yang diturunkan. Karena kita lihat orang tua kita mungkin pola tidurnya, pola makannya, dan segala macam kayak gitu, kita niru. Sehingga ujung-ujungnya berakibat sama kayak mereka yang gagal ginjal. Oke, kita belum Gitu. belum akan ending dulu nih obrolan, tapi mumpung masih ingat, jadi ada pesan nggak dari Mbak Hana kalau punya penyakit penyerta atau misalnya dia punya genetik orang tua, kakek, om dan di atasnya penyakit yang tadi disebutkan, ada yang mau disampaikan? Yang jelas kita harus, kalau misalnya kita belum divonis dengan penyakit-penyakit penyerta tersebut, sedangkan kita tahu bahwa orang tua kita, keluarga kita ada penyakit penyerta kayak gitu, ya kitanya yang harus jaga. Jangan sampai kita kena hipertensi atau diabetes. Jaga konsumsi gula, jaga asupan garam, hindari stres, pola hidup sehat, dan segala macam. Sehingga kita nggak berakhir seperti mereka. Dan kalau kita sudah divonis punya hipertensi atau diabetes, ya harus dijaga hipertensi dan diabetesnya. Rajin konsumsi obat, diet sesuai penyakit, kontrol dokter, dan lain-lain. Supaya jangan sampai berujung dengan gagal ginjal. Nah, sebelum semakin parah, tanda-tanda gejala awal yang dirasakan Mbak Hana kan seperti mual dan kita nggak tahu juga apakah ini mualnya seperti apa. Nah, ada yang mau disampaikan juga nggak? Kalau kita punya tanda-tanda yang mencurigakan. Sebenarnya kenapa gagal ginjal itu disebut silent killer? Karena nggak ada tanda-tanda nyata yang kalau kita rasain kita bisa bilang itu gagal ginjal. Contohnya mual aja, mual tuh bisa lambung, bisa liver, bisa ginjal, kita nggak bisa tahu. Jadi memang gagal ginjal itu diketahui dari cek lab. Orang-orang merasa pinggangnya sakit berarti gagal ginjal. Ya enggak juga. Saya nggak pakai pinggang sakit, banyak pasien yang nggak pakai pinggang sakit. Jadi memang fungsi hati, fungsi ginjal, paru, jantung itu memang sebaiknya dicek berkala 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Kalau memang sehat ya 1 tahun sekali, karena nggak ketahuan ginjal ini seringnya tiba-tiba stadium 5 drop aja, atau stadium 3 udah harus diet mati-matian, jangan sampai stadium 5 dan segala macam. Memang harus dicek secara berkala, Mbak. Jadi tanda-tanda itu tidak dilihat dari fisik, tapi tanda-tanda itu dilihat dari kertas hasil dari lab, itu yang lebih Betul, akurat betul, sekali gitu ya. betul, Cuman ya kita betul. kalau nggak ada gejala yang nge-trigger untuk periksa kan, tenang aja, mual mungkin Iya, belum seringnya orang gitu. makan, masuk angin Mhm, gitu kan. Dan mhm. ya anyway, memutuskan apa namanya, transplant sudah dipikirkan nggak? Wah, kalau transplant itu Eee, bakal berat nih, harus ini, harus itu, bakal rumit atau, transplant itu gampang? Soalnya beberapa orang yang saya ajak obrol yang GGK itu, ketika ditanya, "Mau transplant nggak?" Kayaknya nggak deh," gitu. Apa yang memutuskan, membulatkan tekad, "Oh oke deh, saya mah mau transplant aja daripada cuci darah seumur hidup," gitu? Karena dari 3 pilihan terapi ini, HD, CAPD, dan transplant, yang kualitas hidup paling baiknya jelas transplant. Apalagi untuk yang muda-muda, yang masih mau kerja lah pastinya, masih mau mungkin berkeluarga dan segala macam. Transplant jelas memberikan mereka kesempatan untuk melakukan semua hal itu. Karena pada dasarnya, ya kita ini sama aja, sama yang sehat-sehat lain, cuman harus gaya hidup harus lebih sehat, minum obat nggak boleh tinggal, dan Mhm, segala macam. Jadi dibandingin 3 ini, jelas yang kualitas hidupnya paling baik adalah transplant. mmm. Makanya apapun, kalau selalu saya bilang minum obat seumur hidup dan jaga pola makan, pola istirahat, dan segala macam itu nggak ada apa-apanya dibanding kesehatan yang kita terima. Mhm. Sama sekali itu a small price to pay. Oke, ya. Oh, sebentar dulu, mungkin untuk yang masih awam seperti saya, bahwa pengobatan, bukan pengobatan ya, ya pengobatan lah, terapi, gagal ginjal itu ada 3 ya, satu cuci darah, terus Iya cuci betul. perut, dan transplant. Nah, yang Dan dilakukan Mbak Hana transplant, adalah transplant. Mbak Hana suka cerita nggak sama transplant. teman-teman waktu zaman HD atau cuci darah, kenapa sih mereka nggak mau transplant? Kendala apa sih gitu? Mereka tuh gini, rata-rata karena edukasi soal transplant tuh memang minim, Mbak, didapat, tidak tidak sebanyak mungkin soal HD ataupun CAPD, sehingga orang itu banyak pemahaman yang salah soal transplant. Dipikirnya kalau transplant nanti donornya jadi cuci darah, karena ginjalnya cuma satu. Mmm, Kalau transplant nanti, paling 5 tahun bertahan, terus gagal lagi ginjalnya. Hal-hal kayak gitu, terus bayangin operasi besar dan segala macam gitu. Jadi memang edukasinya minim, kebanyakan orang yang bikin ragu-ragu transplant tuh karena informasi-informasi yang salah itu. oh oke. Jadi banyak orang yang, nggak kepikiran untuk transplant itu cuma satu
Problemnya itu aja kurang informasi gitu ya. Kalau menggali informasi di situ tuh banyak hal yang mungkin, oh ternyata bakal, kualitas hidupnya jauh lebih baik dong ya daripada bolak-balik Iya, betul betul, Mbak. seminggu 2 kali atau mungkin seminggu 3 kali harus cuci darah malah mengantri, dan 5 jam durasinya, yang CAPD juga mungkin Iya. agak ribet. Tapi ya udah deh mari kita, beritahu orang-orang bahwa ternyata transplant itu tidak seseram yang dibayangkan gitu ya? Oh, enggak sama sekali. Atau Sama sekali enggak. atau mungkin yang dipikirkan mereka karena pendanaan, pembiayaan. Gimana menurut Mbak? Ya banyak memang yang mikir kayak gitu juga, karena mereka nggak tahu bahwa BPJS ini cover transplant full dan pengobatan setelahnya seumur hidup, obat-obatan kita dibayar sama Oh. BPJS. Kalau saya juga BPJS full bayar, Mbak. Oh Sampai iya? sekarang nggak bayar obat. Sip. Iya, sama BPJS semua. Tuh, jadi kalau buat, pemirsa channel YouTube Rosy Meilani yang, saudaranya, tetangganya, kerabatnya, temannya ada yang ada yang divonis GGK, sepertinya transplant ini menjadi alternatif pengobatan yang, lebih baik ya. Tapi kita mau gali lagi nih tentang transplant bahwa ternyata transplant, bisa menggunakan BPJS dan gratis. Nah, tapi karena obrol-obrol kita sudah agak panjang nih Mbak, kita ngobrol lagi di part 2 ya. Boleh nggak saya Boleh tanya-tanya boleh. ke Mbak Hana lebih detail, bagaimana caranya transplantasi menggunakan, BPJS secara gratis gitu ya? Iya, boleh boleh, Mbak, boleh. Jadi untuk part ini, saya tutup dulu. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Rosy Meilani. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya karena saya mau ngobrol lagi dengan para penyintas GGK lainnya untuk memberikan informasi apa itu GGK, pengobatannya bagaimana. Nah, next di part sebelah linknya di pojok kanan atas kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Hana lebih ke teknis bagaimana prosedur untuk transplant menggunakan BPJS gitu ya. Iya, betul, Mbak. Hai, assalamualaikum. Heeh.